Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pagar makan tanaman? Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu tanaman hias yang biasa kita kenal dengan ekor tupai. Ekor tupai ini memiliki nama ilmiah Asparagus densiflorus. Nah, Asparagus fern, plum asparagus, hingga foxtail fern. Nah, itu istilah-istilah lainnya ya. Ciri-cirinya adalah tanaman ini mempunyai daun-daun yang kecil seperti jarum ya. Kemudian tumbuh memanjang. Dalam satu batangnya bisa tumbuh sampai 50 cm bahkan lebih ya. Nah, ciri-ciri daunnya seperti ini, kecil-kecil berwarna hijau. Nah, ternyata pohon ini juga, tanaman ini juga masih satu marga dengan tanaman asparagus yang sayuran itu, teman-teman. Nah, tapi yang ini khusus untuk tanaman hias ya, teman-teman ya. Nah, pada tanaman hias saya kali ini adalah kasusnya sepertinya potnya itu sudah tidak cukup menampung akarnya, teman-teman. Nah, nanti saya akan repotting taman ini, kemudian memangkas akarnya agar lebih leluasa dan nutrisi yang diserap dari tanah bisa terbagi ya antara pertumbuhan akar dan dibagi untuk pertumbuhan daun-daunnya atau batang-batangnya ya. Karena jangan salah, pertumbuhan akar juga memerlukan nutrisi ya. Jadi semakin lebat akarnya, berarti nutrisi yang didapatkan oleh tanaman itu juga terbagi. Baik, dia akan menumbuhkan akar-akar, kemudian juga menumbuhkan daun-daun ya. Nah, pada tanaman ekor tupai punya saya ini, dia pertumbuhan akarnya sudah sangat rimbun, sudah sangat sempit ya. Jadi akan saya pangkas agar tujuan yang tadi saya sebutkan tercapai gitu, teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe di channel ini, share, dan like ya. Jangan lupa tinggalkan komentar juga. Nah, ini tadi sudah saya gemburkan ya biar gampang diangkat, biar mudah untuk dicabut dari potnya ya. Nah, kita tuang dulu sebagian media tanam lamanya ke pot lain dan kita lihat pertumbuhan perakarannya. Nah, ini dia. Kita rontokkan dulu ya, rontokkan agar tanah yang menempel di akar copot ya. Nah, kita lihat nih akarnya sebenarnya bagus ya, banyak, kemudian tumbuh dengan baik gitu. Tapi karena potnya memang sedikit, kecil, jadi perakarannya sudah sesak gitu ya. Pilihannya adalah kita mengganti pot dengan yang lebih besar, menambahkan media tanam yang baik, atau kita memangkas perakaran dari tanaman ini. Itu pilihannya, teman-teman ya. Nah, saya sih biasanya saya cuci dulu nih akarnya seperti ini. Nggak wajib sih, cuman kalau buat saya ingin lihat gitu ya, seberapa bagus sih pertumbuhan perakaran dari tanaman ini gitu ya. Kalau sudah dicuci kan kelihatan nantinya seberapa besar perakarannya, kemudian jangkauan akarnya sudah sebanyak apa gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau akar yang sudah kita cuci tadi ya kelihatan, jadi nah lihat akarnya sudah melingkar mengikuti bentuk pot ya, mengikuti bentuk pot sebelumnya, dan ini biasanya stuck ya pertumbuhannya kalau sudah begini, potnya tidak diganti, kemudian akarnya tumbuh banyak, jadi maka pertumbuhan ke daunnya akan stuck. Maka dari itu kita lakukan pemangkasan. Nah, kita pangkas saja teman-teman. Jangan khawatir, kalaupun sudah kita pangkas, nanti dia akan tumbuh akar-akar baru, kemudian penyerapan nutrisi dari media tanam juga akan lebih maksimal dibagi ke batang serta daunnya ya teman-teman. Nah, dipangkas saja mulai dari bawah sampai dirasa cukup, nanti dipangkas seperti ini biar tidak terlalu banyak, tidak terlalu padat di di potnya ya, biar tidak terlalu padat di potnya. Teman-teman bisa pangkas seperti ini. Nah, dicukur ya biar ganteng nih seperti rambut. Gunakan gunting yang
proper ya, gunakan gunting yang tajam biar nggak tarik-tarik tuh. Kalau misalkan guntingnya kurang tajam nanti pas dipotong kurang, nggak langsung putus gitu ya. Nah seperti ini teman-teman, dicukur. Kalau sudah dirasa cukup, itu bisa kita lanjutkan atau kita pilih-pilih dulu ya. Yang penting sisakan setengah atau sebagian gitu ya dari akar-akar utama itu dan akar-akar yang mempunyai serabut ya, jangan dihabiskan semua. Nah kita urai ya biar dia nggak kusut nih akarnya nih, biar nggak kusut akar perakarannya kita urai seperti menyisir gitu ya, biar disisir. Nah ternyata masih banyak nih, masih gondrong dia ya, yuk kita potong lagi. Nah kalau sudah cukup seperti ini teman-teman, nah nanti dan pas dirasa untuk pot yang disediakan, ya sudah kita bisa letakkan nanti di pot ya. Tapi kalau misalkan masih terlalu banyak, masih memungkinkan untuk dipotong ya dipotong lagi, tergantung kondisinya ya teman-teman ya, tergantung disesuaikan dengan kondisi si tanaman. Nah sebenarnya itu kita juga bisa perbanyak nih ketika kita melakukan proses ini, kita bisa potong, dibelah tuh ya, yang penting dapat akarnya masing-masing pencacahan. Nah kita siapkan dulu ya pot dengan media tanam. Nah kalau saya biasanya untuk media tanam lapis paling bawah itu saya kasih sekam padi yang mentah ya teman-teman, sekam padi yang belum diproses, jadi sekam padi mentah seperti ini. Nah ini nih seperti ini teman-teman, sekam padi itu tujuannya adalah agar mencegah hama masuk ya, seperti cacing, siput dan lain-lain. Karena hewan-hewan itu tidak suka struktur karakter dari sekam mentah ya. Nah setelah itu di atasnya baru kita kasih media tanam yang sudah dicampur mix ya. Ada humus, ada pupuk kandang, ada tanah, ada sekam yang sudah dibakar. Itu kita taruh di lapisan atasnya yang tadi ya, setelah sekam bakar setelah sekam mentah tadi ya. Kita taruh seperti ini. Nah nanti lapisan ini yang akan langsung bersentuhan dengan si akar tanaman teman-teman, agar si tanaman tadi dapat langsung menyerap nutrisi dari media tanam yang sudah disediakan ya. Tambahkan secukupnya biar nggak terlalu tebal atau terlalu dalam. Nah setelah itu saya biasanya tambahkan lagi tuh sekam di atasnya ya. Nanti biarin aja deh, nanti akarnya akan mencari sendiri ke bawah tuh, akan mencari sendiri ke bawah sekam itu. Jangan terlalu tebal ya, tapi jangan terlalu tebal, maaf, sekam mentahnya, agar tidak terlalu kesulitan akar-akarnya untuk menyentuh si lapisan media tanam yang sudah dicampur tadi ya. Nah di atasnya juga boleh kita langsung kasih media tanam ya, media tanam mix tadi, yang udah ada humusnya, ada pupuk kandang, ada nutrisi-nutrisi yang lain yang sudah dicampur ya. Nah jadi ini juga langsung bersentuhan dengan akar, meskipun di bawah lapisan tadi sudah ada, kemudian kita taruh sekam mentah. Nah di atasnya kita tambah lagi media tanam yang subur teman-teman ya. Nah seperti ini, tambahkan saja hingga menutupi akar ya, menutupi akarnya semua. Jangan sayang-sayang nih, jangan maksudnya biarkan semua permukaannya tertutup ya, biarkan permukaan dari akar itu tertutup. Nanti di lapisan terakhir kita tambahkan lagi sekam mentah. Kenapa? Biar penampilannya cantik ya, bersih dan rapi. Kedua itu juga mencegah hama ya, seperti cacing, kemudian siput dan lain-lain, agar tidak naik ke tanaman kita ya. Jadi dia nggak suka tuh melewati sekam mentah itu ya. Seperti ini. Nah kalau sudah dirasa cukup seperti ini teman-teman, penampilan dari tanaman ekor tupai atau foxtail fern atau asparagus densiflorus yang sudah kita repotting, yang sudah kita pangkas akarnya tadi, kemudian kita taruh di pot yang sudah kita ganti media tanamnya dengan media tanam yang lebih baik.
Nah, gini teman-teman penampilannya. Harapannya nanti dia akan tumbuh lebih rimbun ya. Berbeda kalau misalkan diletakkan di tanah tanpa pot ya, mereka akan banyak mendapatkan nutrisi langsung dari tanah. Tapi kalau di pot memang kita perlu maintenance seperti ini. Oke, teman Taman Pagar Makan Tanaman, jangan lupa subscribe channel ini, share kalau berkenan, komen jika ada pertanyaan atau saran. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.